Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sariwaya Putriwati. Saya dari Teknik Informatika kelas 6E dengan NIM 2205101117. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman web saya, yaitu membuat website dengan menggunakan Laravel sebagai backend dan React sebagai frontend. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa sih website yang saya buat. Jadi di sini saya membuat sistem website yang bernama dengan Subnet Helper. Jadi Subnet Helper ini merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang dan digunakan untuk membantu proses pencatatan, pengelolaan, visualisasi data, dan membantu visualisasi data subnet jaringan komputer secara lebih praktis dan terstruktur. Latar belakang saya membuat website ini adalah karena dalam manajemen jaringan, khususnya di lingkungan kantor, instansi, laboratorium, retail, dan lain sebagainya, kita akan mencatat alokasi alamat IP, subnet mask, dan jumlah host yang terdapat dalam setiap jaringan. Pencatatan ini umumnya masih dilakukan secara manual, seperti menggunakan Excel, terus menggunakan catatan dokumen kertas, yang tentu saja hal tersebut beresiko tinggi terhadap kesalahan dan tidak efisiensi waktu penggunaannya. Oleh karena itu, saya merancang sistem ini yang di Subnet Help yang bernama Subnet Helper ini untuk membantu administrator jaringan dalam mengelola informasi tersebut secara digital dan terstruktur. Jadi sebelumnya saya akan mendeskripsikan fitur-fitur apa saja sih yang ada di website saya ini. Jadi saya akan sambil demokan ya. Jadi di sini terdapat halaman pertama yaitu login admin. Kita akan login menggunakan username dan password yang sudah saya berikan. Oke, kita login dulu. Oke, di sini ada perintah untuk change password dan ini normal karena biasanya kan password yang kita buat tuh apalagi kalau dari sistemnya kan biasanya kurang safety, makanya kalau untuk user dianjurkan untuk mengganti password. Lalu kemudian di dashboard utama terdapat pemberitahuan total subnet dan total host. Jadi di sini subnetnya ada 8 dalam satu tabel dan hostnya ada 691. Kemudian pada kolom subnet itu akan muncul data-data subnetnya. Di sini kita akan menampilkan fitur create, read, update, dan delete. Jadi di sini kita akan mencoba menambahkan ya data subnetnya. Misal kita menambahkan data subnet 192 titik 168 titik 10.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Host yang kita gunakan di sini kita bisa menggunakan maybe 5 dengan deskripsinya adalah LAN IT staff. So, LAN ruang IT staff. Maka kita akan simpan. Nah, kemudian di sini akan muncul datanya. Kenapa di sini saya mengalami sedikit kendala? Kenapa nomornya jadi 15? Karena sebelumnya saya sudah menambahkan data sebanyak 15 kali, 15 tabel. Dan misal datanya kita hapus, maka tidak akan bisa kembali ke 10. Kemudian kita coba edit di nomor 1 deh. Kita akan coba edit, kita akan ubah menjadi 22235 yang bisa. Sorry, maaf. Maka kita akan edit, misal kita ubah menjadi 235. Subnet marksnya kita samakan, hostcode-nya kita ubah jadi 12. Deskripsinya samakan aja. Terus kita simpan. Maka datanya akan berubah seperti 235, 12, dan lain-lain. Kemudian kita akan hapus data yang paling bawah. Kita hapus di sini, kita coba hapus datanya. Akan dan muncul localhost yang menghapus data Anda. Kemudian kita oke. Maka data akan terhapus. Kurang lebih seperti itu fitur-fitur yang ada dalam website saya. Nah, dari fitur-fitur tersebut saya akan sedikit menjelaskan, yaitu di sini kan subnet saya bisa create, update, dan delete.
Kemudian di website saya juga bisa form validasi otomatis yang digunakan untuk memastikan jumlah data IP address, subnet max, dan jumlah host yang tampil sesuai dengan standar. Kemudian di sini kita menggunakan proteksi halaman menggunakan login dummy yang digunakan untuk membatasi akses hanya bagi user yang sudah login. Sistem ini juga mendukung pengelolaan data subnet secara real time karena backend dan frontend-nya terhubung melalui API RESTful. Kemudian di sini saya menggunakan Laravel 10 sebagai framework backend-nya. Kenapa menggunakan Laravel 10? Karena sebelumnya menggunakan Laravel 12 saya mengalami kendala, yaitu data pada front-end yang di sini itu tidak dapat muncul dikarenakan API-nya tidak dapat terdeteksi dalam root list. Maka dari itu solusinya saya mengubah menggunakan Laravel 10. Kemudian di sini saya menggunakan front-end-nya menggunakan React.js yang digunakan untuk membangun interface single page application, Axios untuk komunikasi API antara front-end dan back-end, dan Bootstrap dan Admin 2 sebagai styling UI database menggunakan MySQL dan seluruh data ditangani melalui Laravel Eloquent ORM. Nah, jadi dengan adanya sistem saya ini diharapkan proses pencatatan jaringan subnet dalam sebuah perusahaan atau startup bisa menjadi lebih efisien, akurat, dan terpusat. Sistem ini digunakan sebagai alat bantu bagi administrator jaringan, mahasiswa praktikum, maupun staf IT dalam mengelola infrastruktur jaringan secara rapi dan terdokumentasi. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau kesalahan ucapan yang secara sengaja maupun tidak sengaja, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.